Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Dalam nama Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh di pagi hari ini. Sebelum memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami memasuki hari yang baru. Kami rindu mendengar sapaan teduh firman Tuhan, dan kiranya Engkau berbicara bagi kami. Engkau juga mengurapi hamba-Mu, dan Roh Kudus yang memberikan pengertian akan firman-Mu bagi kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, 1 Korintus 3 ayat 20 sampai 21 yang menjadi perenungan kita di pagi ini kami bacakan. 1 Korintus 3 ayat 20 sampai 21. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milik-Mu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah persaingan. Sejak di rumah pun sudah ada istilah sibling rivalry atau persaingan antara saudara kandung, entah berebut mainan atau berlomba menjadi yang terbaik di mata orang tua. Masuk dunia sekolah ada persaingan untuk masuk sekolah. Masuk universitas juga harus bersaing. Dalam dunia kerja juga sangat tinggi persaingan. Juga sehari-hari kita disuguhi tontonan yang kompetisi bentuknya. Entah itu kompetisi bernyanyi, kompetisi kecantikan, kompetisi olahraga, dan kita masing-masing punya pilihan atau punya favorit atau jagoan masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, bersaing dalam hal prestasi itu adalah hal yang baik. Tetapi bersaing hingga saling sikut dan saling menjatuhkan, tentu ini tidak kita inginkan. Inilah yang dialami oleh jemaat di kota Korintus pada saat itu, yang melatar belakangi bacaan kita hari ini. Orang Korintus dengan persaingannya itu, dengan golongan-golongan yang mereka ciptakan sendiri, dikatakan oleh Rasul Paulus, di mata Tuhan semua itu sia-sia. Bahkan di ayat 20 yang dimaksudkan di sini adalah orang berhikmat, rancangannya sia-sia belaka. Yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah hikmat dunia. Bagaimana hikmat dunia? Orang berhikmat menurut dunia ini adalah orang yang paling diakui kebolehannya, paling diakui kekayaan dan juga pengaruhnya, paling diakui keunggulannya dari orang lain sehingga ia bisa mendominasi hal apapun juga. Sehingga menurut hikmat dunia, orang-orang harus berlomba-lomba mencari validasi atau pengakuan manusia bahwa ialah orang yang paling segala-galanya. Ini yang menurut Rasul Paulus
Kata Tuhan ini sia-sia. Karena di dalam pelayanan bagi Tuhan, di dalam gereja, hamba-hamba Tuhan itu semua sama. Baik Rasul Paulus, Kefas, dan Apolos, semua ini adalah pelayan-pelayan di gereja, hamba-hamba Tuhan. Tidak untuk dipilih, tidak untuk dibanding-bandingkan, tidak untuk dibuatkan golongan-golongan pengikutnya, karena semuanya adalah pelayan Tuhan bagi jemaat. Kefas pun adalah pelayan Tuhan, Apolos pun adalah pelayan Tuhan, Paulus pun adalah pelayan Tuhan, dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Semuanya melayani untuk Tuhan saja. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam suratnya, bahwa bersaing sehat dalam hal berlomba untuk memberi yang terbaik itu adalah hal yang baik, tetapi ketika persaingan itu menimbulkan perselisihan, itulah yang sudah tidak sehat dan tidak seharusnya ada dalam tubuh Kristus. Persaingan yang saling sikut dan saling menjatuhkan tidak seharusnya ada dalam gereja. Karena itu berarti kita sedang menghabiskan energi kita untuk melayani ego manusia, di saat seharusnya kita menghabiskan energi itu digunakan untuk mencari kehendak Tuhan, mencari apa yang berkenan bagi Tuhan. Maka jangan sia-siakan kegiatan gereja kita, rapat-rapat, persidangan-persidangan, dan pertemuan-pertemuan kita untuk hal-hal yang bukan menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan giat, yang melayani dengan luar biasa, melayani bukan untuk dipandang oleh manusia, bukan untuk diakui oleh manusia, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Pelayanan hamba Tuhan bukan untuk membuat kagum orang. Maka sejalan dengan itu sudah menjadi tugas jemaat untuk melihat para pelayan Tuhan ini sama semua dihormati, semua dikasihi, selama semuanya melayani Tuhan, bukan melayani dirinya sendiri. Ini penting untuk menjaga tubuh Kristus dari adanya perpecahan. Saudara yang terkasih, berjiwa kompetitif dalam kadar yang pas itu baik, karena bisa menolong kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Setiap hari kita mengupgrade diri karena ada mental berjuang untuk maju. Tetapi di saat yang sama kita pun harus mengingat bahwa hidup ini tidak selalu tentang kompetisi. Hidup ini juga ada kolaborasi. Inilah yang membuat kita bisa saling menghargai sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Bukan berlomba menonjolkan diri, melainkan berlomba untuk memberi yang terbaik dalam hidup kita, memberi yang terbaik dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami di pagi hari ini. Kami berdoa supaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu boleh melakukannya. Kami boleh senantiasa mengingat bahwa hamba-hamba Tuhan itu adalah pelayan Tuhan. Kami harus menghargai, kami harus mengasihi para hamba Tuhan dengan sama. Dan kiranya semua kami yang melayani Tuhan, para hamba Tuhan pun boleh senantiasa setia hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja dalam pelayanan kami. Bapa, pada pagi ini kami semua bersatu hati untuk mendoakan Runggun Samarinda, Perpulungan Sangatta, dan juga Pos PI Bontang. Biarlah Tuhan, Runggun Samarinda boleh terus berkembang, boleh terus Tuhan berkati rencana untuk mendirikan gereja dan mengurus IMB. Tuhan tolong bukakan jalan, Tuhan bantu agar proses ini dapat berjalan dengan baik. Di saat yang sama Tuhan juga berikan kesatuan hati bagi jemaat dan juga hamba Tuhan, bersama-sama dengan membangun Pos PI di Bontang dan juga Perpulungan Sangatta yang dalam juga pembangunan gedung gereja mereka. Tuhan kiranya mampukan, terlebih cukupkan dana seperti yang diperlukan. Bapa di surga, tetap berkati pelayanan gereja Tuhan ini supaya boleh menjadi berkat bagi sesama. Bapa di surga, kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan.
Kami mohon tuntunan Tuhan agar kami senantiasa aman dalam lindungan Tuhan saja. Inilah doa kami ya Bapa, kami bawa dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.